Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Jumpa kembali bersama saya dalam acara Sate Enak, Saat Teduh Sejenak. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita di hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau Bapa karena Engkau masih pelihara kami sampai hari ini, dan kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Saat ini kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memuliakan Engkau. Izinkan kami Tuhan mencapai hadirat Engkau. Izinkan kami Tuhan bertemu dengan Engkau secara pribadi lewat program ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hati kami, ini pikiran kami, telinga kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Berkati setiap pendengar dimanapun berada Tuhan. Hamba percaya kuasa-Mu sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan angkat satu pujian dulu, teman-teman. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asma, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asma, hatiku rindu Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat pujian ini sebagai penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asma, hatiku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya dalam hidup kami. Kau segalanya di hidup kami Tuhan, di hati kami, di jiwa kami, hanya Kau. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu, karena segala yang terbaik telah Kau berikan dalam hidup kami. Yesus, sungguh ku bangga punya Allah, sungguh ku bangga punya Tuhan seperti Engkau di hidupku, di Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Persembahkan di hadirat-Mu, ku persembahkan sebagai korban yang hidup. Inilah roh, jiwa, dan tubuhku, ku bawa sebagai persembahanku. Syukur bagimu, syukur bagimu, ya Allah yang kudus. Segala puji hanya bagimu, segala sembah hanya bagimu, Yesus.
Kau kekuatan, Kau perlindungan, Kau kubu pertahananku. Pada siapa ku harus takut? Kepada siapa ku harus gemetar? Hanya kepadamu, Allahku. He praise and worship, Lord. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang tidak pernah berkesudahan, pemerintahan-Mu kekal selama-lama-lamanya. Engkau yang telah ada, dan yang akan datang. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba bagi kami Tuhan, mendengar sabda kebenaran-Mu, berbicara bagi kami di momen ini Bapa. Roh Kudus-Mu memberi pengertian, memberi hikmat, menolong kami memahami apa isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18.
Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama. Baik, saya akan baca buat kita semua. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bersukacitalah senantiasa. Surat ini diberikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam pergumulan jemaat di sana, bagaimana mereka meningkatkan iman, kepercayaan mereka atas setiap aniaya, atas setiap persoalan masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kekristenan mereka. Paulus memberikan nasihat lewat surat-suratnya. Nah, surat ini sebelumnya ada begitu banyak nasihat, namun saya akan ambil 3 hal ini aja dulu. Yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa harus bersukacita? Adakah kemampuan kita bersukacita ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam masalah? Sangat berat bagi kita untuk bersukacita, sangat berat bagi kita untuk bergembira, sangat berat bagi kita untuk happy ketika kita ada dalam pergumulan. Tapi firman Tuhan hari ini dalam program Saat Teduh Sejenak berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa Paulus memerintahkan atau berkata kepada jemaat di Tesalonika ini harus bersukacita? Nah, yang pertama, kenapa kita harus bersukacita? Kalau kita baca di dalam Nehemia pasal 8 ayat 11, Kitab Nehemia pasal 8 ayat 11b, itu firman Tuhan bilang begini, "Karena sukacita di dalam Tuhan adalah perlindunganmu." Kalau bahasa Inggrisnya berkata, "For the joy of the Lord is my strength." Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan. Kekuatan kita dalam menghadapi persoalan adalah ketika kita bersukacita. Kalau kita masuk ke dalam persoalan, maka hal pertama yang harus kita lakukan untuk terlepas dari setiap masalah, terlepas dari ganjalan di hati, adalah tetaplah bersukacita. Karena dalam sukacita ada kekuatan. Bersukacitalah senantiasa. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika seperti itu. Karena ada kekuatan di balik sukacita. Hal kedua, kenapa harus bersukacita? Sukacita adalah ciri khas daripada orang percaya. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan, kita harus bersukacita. Firman Tuhan berkata bahwa setiap manusia yang lahir dari dalam diri seorang perempuan, maka dia akan mengalami persoalan. Mau kita orang percaya, mau kita bukan orang percaya, setiap kita akan mengalami masalah. Setiap kita akan bertemu dengan persoalan. Yang membedakan kita adalah bagaimana cara kita menanggapi persoalan itu. Apakah kita akan menang dari persoalan itu, atau kita akan larut dalam persoalan dan membiarkan hidup kita tenggelam karena persoalan. Nah, yang membedakan anak-anak Tuhan, ciri khas daripada anak-anak Tuhan, ketika berhadapan dengan masalah, maka mereka harus tetap bersukacita. Karena sukacita adalah ciri khas dari anak-anak Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 5. Mazmur pasal 5. Mazmur 5 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu," dengar, setiap orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita, akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Itu ciri khas orang-orang percaya, selalu bersukacita. Kenapa?
Percaya bahwa Tuhan akan lindungi. Percaya bahwa akan ada solusi, jalan keluar dari setiap persoalan kita. Karena Allah ada di pihak kita. Ada begitu banyak ayat Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Mazmur 64 ayat 11, Mazmur 58 ayat 11. Ada ciri-ciri khas bagaimana orang-orang percaya. Orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Mereka selalu bersukacita. Nah, hal ketiga, kenapa kita harus bersukacita adalah sukacita mendatangkan ketenangan atau ketentraman. Kalau saudara kita baca di dalam Mazmur 16, bagaimana kebahagiaan daripada orang saleh. Kebahagiaan orang fasik adalah semu, kata firman Tuhan. Ketenangan, kalau kita bersukacita, kita akan tetap tenang. Kita percaya, Tuhan pasti akan selesaikan persoalanku. Tuhan pasti akan selesaikan masalahku. Hal keempat, kalau kita bersukacita, Tuhan pun bergirang karena kita. Tuhan bersuka karena kita. Haleluya. Saya ingin melihat sukacita lewat senyum teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada. Ya. Kalau kita respon di Sefanya, baik saya akan baca dulu Sefanya. Sefanya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Tuhan Allah ada di antaramu, ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita, ada bersama-sama dengan kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Wow. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita bersukacita, Tuhan ikut senang. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Dia akan lakukan. Karena Dia adalah pahlawan yang membawa kegirangan. Haleluya. Hal keenam, jika kita bersukacita, hal kelima, kalau kita bersukacita, maka kita akan sembuh dari segala sakit penyakit kita. Persentase terbesar orang sakit berasal dari hatinya. Berawal dari hatinya. Kenapa? Dalam hati ini kita mengolah setiap informasi yang masuk dalam diri kita. Setiap persoalan masuk dalam pikiran hatinya mulai, aduh nih orang ini bikin kesal terus, nih orang ini bikin saya gemes, ingin nonjok atau ingin apain. Dengar baik, sukacita perlu dalam hati kita, karena sukacita adalah obat bagi kita. Obat atas setiap iri hati, obat atas setiap duka cita. Itu firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi mau tetap bersedih dengan persoalan kita, atau kita mau tetap bersuka cita karena Tuhan adalah pahlawan bagi kita. Perlindungan, kata firman Tuhan tadi. Kekuatan. Dan dengar baik. Di dalam Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan yang akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Jadi alasan pertama kita bersukacita. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita.
Karena Tuhan adalah perlindungan kita. Sukacita yang kedua adalah, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita adalah ciri khas dari anak-anak Tuhan. Hal ketiga, kenapa kita harus bersukacita? Karena dalam sukacita akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dalam diri kita. Hal keempat, kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan adalah pahlawan kegirangan kita. Tuhan adalah Allah perlindungan kita. Dan Tuhan pun bersukacita karena kita. Haleluya. Hal kelima, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita adalah obat yang manjur. Haleluya. Dan hal keenam, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita membuat Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Nah, ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Di tengah-tengah persoalan yang terjadi di jemaat Tesalonika, Paulus menasihatkan mereka untuk tetap bersukacita. Karena kunci dari sukacita yang ada 6 tadi. Nah, terus Paulus bilang, tetaplah berdoa. Justru di dalam persoalan-persoalan kita akan berdoa lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan dalam keadaan terhimpit dengan masalah, terhimpit dengan persoalan, dan kita berdoa dalam keadaan kita dalam posisi nyaman, sangat-sangat berbeda. Makanya Rasul Paulus bilang, tetaplah berdoa. Kerjakan terus, tetap berdoa, berdoa, dan berdoa. Kalau kita berdoa, kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Ada kalanya orang berdoa dan berhenti karena berpikir, Tuhan gak pernah jawab lagi doa-doa saya. Tuhan sepertinya gak mau dengar doa saya. Saudaraku, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati. Mari koreksi. Terkadang mungkin ada dosa yang membuat doa kita terhalang kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya berkata bahwa bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, dan bukan tangannya kurang panjang untuk menjangkau kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Bukan Tuhan gak dengar doa kita. Mungkin. Pertama harus kita tahu, apakah ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dosa kita. Itu pertama. Jadi akui dosa kita di hadapan Tuhan, minta perdamaian dengan Tuhan, supaya doa kita tidak terhalang. Yang kedua, koreksi doa kita. Apakah doa kita doa yang egois? Doa yang hanya meminta untuk kesenangan diri kita sendiri? Atau doa yang seperti apa? Atau doa yang seperti yang Tuhan mau? Saudaraku, kita ingat cerita tentang bagaimana ada 2 orang yang datang ke bait Allah. Yang satu sudah ada di bait Allah. Dia berdoa sama Tuhan, saya nggak seperti yang di belakang saya, gini. Sementara yang di belakang, dia dalam merasa dirinya orang paling berdosa di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lebih berkenan terhadap orang itu. Kenapa? Doa itu adalah ketulusan diri kita, kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan gak perlu doamu yang terlalu diatur sedemikian rupa, enggak. Tuhan gak perlu doa yang seperti itu. Tuhan mau doa yang tulus, yang keluar dari hati kita. Bukan doa yang dibuat-buat, enggak. Ketulusan hati kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi periksa doa kita, apakah doa kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hanya memuaskan keinginan diri kita. So, ketika kita sudah koreksi semua dan belum Tuhan jawab, tetaplah berdoa. Yakinlah bahwa suatu saat itu semua akan terjawab. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Nah, hal ketiga yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Apa itu ucap syukur?
Say thanks to the Lord. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih. Saya ingat waktu di dalam firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masuk dalam kamar kita, di dalam ruang pribadi kita, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Percayalah bahwa kamu sudah menerima. Nah, ketika kita percaya kita sudah menerima, mulailah ungkapkan syukur. Terima kasih Tuhan atas doa yang sudah Engkau jawab, atas doa yang sudah Engkau dengar. Terima kasih Tuhan atas setiap persoalanku yang sudah Engkau selesaikan. Kau buka jalan keluar bagiku sehingga aku dapat melakukan segala sesuatu menyelesaikan persoalanku. Itu. Jadi, ucapkanlah syukur. Karena ada kuasa di balik ucapan syukur itu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ucapan syukur adalah bagian dari penyembahan. Sekali lagi, ucapan syukur adalah bagian dari penyembahan. Coba kita baca di dalam Wahyu. Kitab Wahyu pasal 4. Ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ini menceritakan ke-24 tua-tua yang menghadap hadirat Tuhan. Ada ucapan syukur. Makanya ucapan syukur adalah bagian dari penyembahan kita di hadapan Tuhan. Hal kedua dari mengapa kita harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengucap syukur atas setiap persoalan, kita sedang memuliakan Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50. Ayatnya yang ke-23 ini dahsyat banget, saudaraku. Firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Haleluya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Wow. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Mengucap syukur, maka kita sedang memuliakan Allah kita. Dan dengan mengucap syukur, kita akan mengalahkan segala persoalan kita. Haleluya. Efesus 5 ayat 20 sebagai ayat penutup. Sebelum kita masuk dalam doa kita, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan saya akan baca buat kita semua. Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Orang yang sedih, yang larut dalam persoalan, tidak mampu mengucap syukur, tidak mampu bersukacita. Bagaimana dia bersukacita? Bagaimana dia bersyukur kalau dia tidak pernah bersukacita dalam hatinya? Dia larut dalam persoalan. Orang yang mengucap syukur, dia akan selalu berdoa. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berdoa. So, bagaimana kita akan keluar dari setiap persoalan kita? Kita tahu bersama, mau anak Tuhan bukan anak Tuhan, ketika Tuhan izinkan persoalan terjadi, semua akan mendapatkan persoalan. Corona saat ini tidak milih-milih orang. Mau orang percaya, mau orang nggak percaya, semuanya dipukul rata. Semuanya kena. Itu masalah. Nah, persoalannya bagaimana menghadapi dan keluar dari masalah ini. 3 kunci tadi.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Haleluya. So, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira, tetaplah berdoa, dan tetaplah berharap. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih karena firman-Mu sudah diberitakan, Bapa. Engkau Allah yang memberi pengertian lewat pengurapan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan dalam saat teduh sejenak ini. Kami akan masuk dalam doa kami. Kami akan masuk dalam persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Terima kasih. Haleluya. Kebenaran-Mu memerdekakanku. Kebenaran-Mu menguatkanku. Kebenaran-Mu memulihkanku. Kebenaran-Mu. Haleluya. To worship You I live, to worship You I live to worship You. To worship You I live, to worship You I live to worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Jesus. To worship You I live, to worship You I live to worship You. To worship You I live, to worship You I live to worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Jesus. Ku menyembah, itulah alasannya aku ada, aku menyembah. Karena ku ada, ku menyembah-Mu. Yesus. Bapa yang baik, kami datang di hari ini berterima kasih untuk segala perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan di hidup kami.
Kami bersuka cita karena Tuhan adalah pahlawan kegirangan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap persoalan-persoalan hidup yang Engkau izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, yang membuat kami kuat dan teguh berpegang di dalam iman dan harap percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap masalah, untuk setiap sakit penyakit yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih karunia Allah. Apakah ketelanjangan, penindasan, kelaparan, sakit, penyakit, tidak ada yang akan bisa memisahkan kami dari kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih karena membuat kami boleh mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan, mengenal Engkau satu-satunya Allah, dan menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pengampunan yang Engkau berikan atas setiap pelanggaran dosa-dosa kami lewat kematian-Mu di kayu salib bagi kami. Engkau menang atas segala maut, Engkau menang atas segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk saat teduh hari ini. Berkati umat-Mu, berkati teman-teman hamba-Mu, berkati mereka yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Aku berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bagi mereka yang sedang ada persoalan hidup. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi mereka. Engkau Allah yang peduli atas hidup mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan Engkau solusi jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan hidup. Aku berdoa di dalam nama Yesus,
buat engkau yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan tangan Tuhan menjamah engkau, menyembuhkan segala penyakit. Aku berkata kepada engkau, sakit penyakit apapun engkau, aku perintahkan engkau keluar dan pergi dari tubuh orang percaya ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kau pergi keluar dan jangan kembali. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya bahwa setiap teman-temanku, setiap saudaraku sudah disembuhkan Tuhan. Aku berterima kasih untuk kesembuhan itu, dan aku mengucap syukur Tuhan sudah memberikan jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus akan menjadi bagian kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih saudaraku yang sudah menonton Sate Enak Saat Teduh Sejenak bersama saya. Dan buat teman-teman yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan masuk pada bulan Idul Fitri, hari kemenangan. Menjaga hidup kita, menjaga omongan kita, menjaga sikap kita. Doa kami menyertai kita semua. Tetap sehat, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, patuhi aturan pemerintah. Tuhan memberkati, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. God bless you all.